beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak di PIB Jemaat Bukit Moria, golongan anak kecil bersama Kamena, Kalisa, Kak Kalo. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik dalam sehat selalu ya. Ini akan mengundang adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyi dari lagu Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Silakan Kak Kalo. Yuk kita mau nyanyi lagu yang kedua yang berjudul With Christ in the Vessel We Can Smile at the Storm. Bisa? Yuk silakan kata lo. Jadi adik-adik yang sedang makan atau yang sedang tidur-tiduran, ayo bangun, kita mau ibadah. Oke? Kita mau saat teduh. Adik-adik kakak undang untuk lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yaks. Adik-adik siapkan kidung cerianya dulu. Sudah? Kalau sudah, kita buka dari kidung ceria nomor 129. Puji Yesus. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh berkumpul dalam ibadah online ini. Tuhan, kami mohon pimpinlah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita mendengar firman Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau menyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 206. Kita harus membawa berita. Silakan kata lo.
Adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Disiapkan dulu Alkitabnya. Kita buka dari kitab Perjanjian Lama, Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 14. Sekali lagi ya, kami ulangi ya. Rut, pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 14. Jika sudah, biarkan Alkitabnya dalam keadaan terbuka, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau membuat kami mengerti akan isi firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita membacakannya secara bersama-sama ya. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, dari cerita ini ada seorang ibu yang mempunyai suami yang bernama Bapak Elimelek. Mereka mempunyai 2 orang anak. Yang pertama namanya Mahlon, yang kedua namanya Kilion. Mereka tinggal di Betlehem Yehuda. Pada waktu itu adik-adik terjadi kelaparan di Betlehem Yehuda yang menyebabkan mereka akhirnya mencari negeri yang subur supaya mereka bisa bertahan hidup. Akhirnya mereka pergi ke daerah Moab. Di sanalah mereka hidup untuk bisa mempertahankan diri. Nah adik-adik, pada saat mereka sudah tinggal di Moab, Bapak Elimelek meninggal. Bersedihlah hati Ibu Naomi dan kedua orang anaknya. Namun hidup harus tetap berjalan bagi Ibu Naomi dan anak-anaknya. Sampai akhirnya anak-anaknya Ibu Naomi bertemu dengan 2 orang perempuan Moab. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut. Hidup berjalan kembali ya adik-adik ya. 10 tahun kemudian berita duka kembali datang untuk Ibu Naomi. Yaitu kedua orang anaknya Mahlon dan Kilion juga meninggal adik-adik. Bersedihlah hati Ibu Naomi di Moab. Karena dia sudah gak punya siapa-siapa, gak punya suami dan gak punya
anak-anaknya lagi. Akhirnya Ibu Naomi mendengar bahwa di Bethlehem, kampung halamannya, Tuhan sudah memberikan berkat. Sudah tidak terjadi lagi yang namanya kelaparan. Akhirnya di situ Ibu Naomi berpikir untuk aku mau pulang kembali ke kampung halamanku. Nah, adik-adik mau tahu gimana cerita selanjutnya? Yuk kita saksikan drama berikut ini. Rut dan Orpa, kalian kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Biarkan saya kembali ke kampung halaman saya di Bethlehem. Jangan ibu, tolong jangan. Berikan aku ikut denganmu ke Bethlehem. Jangan, kembalilah ke rumah kalian. Tolonglah ibu, izinkan aku ikut denganmu ke Bethlehem. Kalian masih muda, kembalilah ke rumah kalian masing-masing. Baiklah, jika itu yang ibu ingin. Selamat tinggal ibu. Selamat tinggal Run. Ruth, Orpa sudah kembali ke rumahnya. Kamu kembali juga ke rumah kamu. Biarkan ibu kembali ke kampung halaman ibu, karena di sana sudah tidak ada apa-apa, sudah aman. Tidak bu, aku tidak akan pernah meninggalkan ibu. Baik nanti ibu sakit, siapa yang akan menjaga ibu? Saya bisa menjaga diri saya. Kembalilah ke rumah kamu. Tidak bu, jika nanti ibu lapar, siapa yang akan bekerja untuk memberikan ibu makan? Aku bu, aku yang akan bekerja untuk ibu. Jangan takut, saya bisa menjaga diri saya. Tidak bu, jangan mendesak aku untuk tidak meninggalkan ibu. Aku akan ikut pergi dengan ibu kemanapun ibu pergi. Di mana ibu bermalam, di situ juga aku bermalam. Dan di mana ibu tinggal, di situ juga aku tinggal bu. Bangsa ibu adalah bangsaku. Dan Allah yang ibu percayai sekarang adalah Allahku juga bu. Aku tidak akan pernah meninggalkan ibu hingga maut yang memisahkan kita bu. Baiklah, kalau kamu memaksa, mari ikut ibu. Mari bu. Adik-adik semuanya sudah ya menyaksikan dramanya tadi. Adik-adik bisa tahu siapa menantu Ibu Naomi yang akhirnya ikut bersama Ibu Naomi? Ruth. Kenapa sih Ruth mau mengikuti Ibu Naomi? Adik-adik nanti bisa baca ya di ayat berikutnya, di ayat 16. Ruth bilang gini nih, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Dari situ adik-adik, Ruth yang tadinya tidak mengenal Tuhan, menjadi mau mengikut Tuhan. Karena apa? Karena dia kenal dengan keluarga Ibu Naomi. Dia menjadi pengikut Tuhan yang punya kasih. Adik-adik kita sama-sama mau belajar seperti Ruth ya, yang dia mau memiliki kasih dalam hidupnya. Dia melihat kalau Ibu Naomi ini sudah tua, kalau dia sendiri pulang ke Bethlehem, terus gimana nanti yang ngerawat dia? Itulah wujud dari kasih adik-adik. Adik-adik bisa lihat sekeliling adik-adik. Adik-adik punya teman kan? Punya ya. Kalau ada teman adik-adik yang berkesusahan, misalnya apa berkesusahannya kak? Misalnya dalam hal pelajaran. Ada yang gak ngerti nih matematika. Adik-adik yang ngerti, dibantu, diajarin gitu. Terus ada lagi nih, kalau misalkan yang gak punya mainan sama sekali kak, sementara aku punya. Apa yang harus adik-adik lakukan? Kalau adik-adik punya kasih, yuk mainnya berbagi sama teman-temannya. Teman-temannya juga diajak main. Seperti itu adik-adik. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik tidak hanya membaca firman Tuhan, tapi adik-adik juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Tanamkan kasih di dalam hidup adik-adik ya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami tidak hanya mendengarkan doa-Mu saja, tetapi kami juga bisa melaksanakan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan yang baik. Tuhan pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati untuk setiap pemimpin negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pemimpin kami mulai dari tingkat presiden sampai dengan yang terbawah Tuhan. Kiranya apa yang boleh mereka kerjakan itu boleh untuk menjadi kesejahteraan bagi setiap kami sebagai rakyat, sebagai warga negara.
Tuhan, kami juga teringat untuk gereja kami. Tuhan berkati untuk Bapak dan Ibu Pendeta, kakak-kakak layan, Tuhan, dalam setiap pelayanannya. Kiranya Engkau memberikan Bapak Ibu Pendeta, kakak-kakak layan kami ini Tuhan, kesehatan dan sukacita dalam menyebarkan firman Tuhan. Kami ingin berdoa juga Tuhan untuk Papa dan Mama, kakak dan adik. Kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan ya Tuhan. Berikanlah juga hikmat untuk Papa dan Mama dalam membimbing setiap adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami akan menyelesaikan doa syafaat ini, kami juga teringat untuk setiap tenaga medis kami Tuhan yang sedang berjibaku untuk menangani atau menyembuhkan setiap pasien-pasien yang terkena virus corona Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tenaga medis kami, memberikan kekuatan Tuhan. Mereka bekerja tidak kenal lelah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan boleh memberikan kekuatan bagi mereka. Sehingga Tuhan apa yang boleh mereka kerjakan Tuhan, boleh menghasilkan kesembuhan bagi setiap pasiennya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, untuk merespon firman Tuhan, yuk kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 176, bait yang pertama, Allah adalah kasih. Silakan Kak. Persembahan. Yuk, uang persembahan yang adik-adik terima dari Papa dan Mama nanti boleh titipkan ke Papa dan Mama. Setelah itu nanti diteruskan ke gereja. Oke. Untuk lagu persembahan kita buka dari Kidung Ceria nomor 264, bait yang pertama, Tuhan betapa banyaknya. Silakan Kak. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Sebelum itu kakak mengundang adik-adik masih berdiri lagi. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 269, bait 1 dan 2, Tinggallah dalam Yesus. Kalau sudah membukanya, nyanyi sama-sama ya adik-adik. Silakan kata lo. Tinggallah dalam
kesaksian dari Kidung Ceria Sabdamu Abadi. Mulai ya. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Terima kasih. Shalom. Adik-adik, kita mau menyelesaikan ibadah ini. Kamena mau ajak adik-adik untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengar dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami dapat mencontoh Ruth yang menjadi anak yang penuh kasih terhadap sesama. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Bapa